Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Media dalam konseling erat kaitannya dengan impact konseling. Terdapat 4 ciri khas impact konseling, yaitu 1. Multisensori, 2. Motivational, 3. Marketing, 4. Maps. Yang pertama, multisensori. Konselor perlu mengaktifkan dan memanfaatkan semua indera untuk mengidentifikasi kondisi dan permasalahan konseli. Kedua, motivasional. Konselor mendorong konseli berinisiatif untuk berubah dan mengambil keputusan terbaik. Ketiga, marketing. Konselor perlu mempersuasi konseli untuk dapat mengikuti konseli dengan penuh antusias. Keempat, maps. Konselor mengarahkan perkembangan dan kemajuan proses konseling. Impact counseling atau terapi. Prinsip forms of it, yaitu ada multisensori, motivasional, marketing, maps. Tahapan RCFFC: raport, kontrak, fokus, funnel, close. Yang pertama, raport. Membangun hubungan baik dengan konseli dan memahami dunianya. Yang kedua, kontrak. Membuat kesepakatan agar mencapai konseling yang produktif dan efektif. Ketiga, fokus. Konseling dilaksanakan secara kreatif. Keempat, funnel. Penggunaan teori secara tepat. Kelima, close. Mencapai kesimpulan dan pengambilan keputusan oleh konseli. Teknik dan media kreatif yang dapat digunakan. Yang pertama, chairs. Yang kedua, movement. Yang ketiga, writing dan drawing. Yang keempat, analogis and fantasies. Contoh penerapan media dalam konseling. Analogis dan fantasi menggunakan sumbu atau tali. Keterangan ini bukan tahapan untuk percakapan konseli, hanya diambil komunikasi tertentu saja. Kabar. Bagaimana kabar kamu setelah 1 bulan belajar dari rumah? Kabar saya baik, Pak, hanya sekali sedikit membosankan di rumah. Contoh penerapan media dalam konseling, sumbu atau tali. Keterangan ini bukan tahapan untuk percakapan, ini hanya diambil komunikasi tertentu saja. Baik, bagaimana jika kita sepakat selama 60 menit berbincang tentang sesuatu yang ingin kamu sampaikan saat ini dengan jujur dan terbuka? Ya, saya setuju, Pak, karena saya sudah muak sekali dengan kondisi ini. Rasanya sudah pengen saya lampiaskan, tapi tidak tahu bagaimana caranya. Apa reaksi kamu saat adik kamu merusak bunga kertas yang sudah kamu buat selama seminggu ini? Saya berteriak padanya hingga dia keluar rumah sambil menangis dan kata kelakuan karena saya lepas kontrol. Nampaknya kita harus melakukan sesuatu untuk mengatasi sumbumu yang terlalu pendek. Ketika sesuatu tidak sesuai kehendakmu, ketika seseorang melakukan apa yang menurutmu harus tidak dia lakukan, itu tampak seperti api yang dinyalakan pada sumbu pendek dan kamu meledak. Iya, memang benar seperti itu keadaannya, Pak.
Apa yang akan terjadi jika kita memperpanjang sumbumu? Kira-kira sepanjang ini. Sambil mengambil sumbu panjang, apa yang akan terjadi jika kamu memiliki sumbu yang lebih panjang? Baiklah, saya tidak akan mudah meledak. Benar begitu kan? Benar, kamu akan memiliki waktu untuk berpikir dan merespon atau mereaksi situasi dan bukan sekedar bereaksi dan meledak. Tapi bagaimana saya dapat memiliki sumbu yang lebih panjang? Itulah yang akan saya berikan padamu. Bersediakah kamu belajar untuk memiliki sumbu yang lebih panjang? Baik, saya bersedia. Konselor kemudian mengajarkan konseli untuk melatih self-talk dan memandunya untuk mengurangi respon marah. Bagaimana mengubah self-talk yang memungkinkannya untuk lebih tenang, lebih rasional. Konselor menegaskan pada konseli bahwa kondisi rasional, tenang, dan self-talk positif akan memungkinkan konseli memiliki sumbu yang lebih panjang. Bagaimana kondisimu sekarang? Apakah setelah ini kamu akan melakukan self-talk agar tidak menjadi marah? Wah, saya merasa lega bisa bercerita. Saya pasti akan melakukan self-talk setiap merasa akan marah. Terima kasih atas bantuannya, Pak.